Kak Suci membuka pada acara. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, izinkan saya berdoa dengan agama saya di Islam. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi semuanya, pembelajaran kita hari ini kita akan masuk pada materi lingkaran dan busur lingkaran. Miss akan mengambil absen terlebih dahulu untuk memeriksa keadaan kalian. Suci, Hadir Miss. Pelin, hadir. Juli, Hadir. Maudi, Hadir Miss. Oke, jadi semuanya hadir ya. Oke, langsung saja kita masuk pada materi kita di hari ini, yaitu lingkaran dan busur lingkaran. Ada yang sudah pernah dengar lingkaran? Orang pernah belajar itu waktu SMP. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan lingkaran? Sifat-sifat lingkaran dan bagian-bagian yang ada pada lingkaran. Dan pernahkah kalian melihat bentuk lingkaran dalam rumah adat Minahasa, yaitu rumah adat Walewangko, atau dalam ukiran tradisional? Apakah kira-kira makna atau fungsi bentuk tersebut dalam rumah adat Walewangko? Kemudian bagaimana bentuk lingkaran digunakan dalam alat musik tradisional Minahasa seperti kolintang? Apakah bentuk ini hanya untuk estetika atau ada fungsi pada alat musik tersebut? Kita akan mempelajarinya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, memahami hubungan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama melalui contoh motif ukiran lingkaran pada rumah adat Minahasa Walewangko, memahami hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling yang menghadap pada busur yang sama melalui bentuk lingkaran pada alat musik tradisional seperti kolintang, dan yang terakhir yaitu menerapkan teorema lingkaran dan menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan budaya Minahasa seperti gotong royong yaitu mapalus. Kita langsung saja masuk pada materi. Jadi, pengenalan lingkaran. Lingkaran ini adik-adik adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Kita langsung membahas setiap unsur-unsur yang ada pada lingkaran. Yang pertama, pusat lingkaran ada di titik P. Titik yang jarak sisi-sisi lingkaran berjarak sama. Kemudian jari-jari P dari titik P pusat lingkaran ke titik A. Garis yang ditarik dari pusat lingkaran ke sisi-sisi lingkaran yang mempunyai jarak sama. Nah, dalam budaya Minahasa, kehidupan masyarakat terpusat pada keluarga besar atau kawaruma. Di situ terkumpul keluarga besar atau komunitas yang saling berhubungan. Pusat lingkaran dapat dianalogikan sebagai kepala keluarga. Jadi pusat lingkaran ini dianalogikan sebagai kepala keluarga atau tokoh adat. Sementara jari-jari ini merupakan anggota keluarga yang terhubung langsung dan seimbang karena dia kan memiliki jarak yang sama dari pusat ke lingkaran dan seimbang dari pusat ke keliling lingkaran. Nah, ini mencerminkan nilai kebersamaan dan kesetaraan dalam budaya Minahasa. Kita lanjut pada diameter. Nah, diameter ini adalah garis terpanjang yang menghubungkan dua titik pada lingkaran melalui titik pusat. Jadi misalkan dari titik B ke titik A, dia kan menghubungkan dua titik toh, dan dia melewati titik pusat pada lingkaran. Dalam konteks budaya Minahasa, diameter dapat melambangkan jalur komunikasi atau hubungan yang menghubungkan dua pihak berbeda dalam masyarakat. Misalnya dua keluarga yang berbeda dalam satu komunitas adat, yang kedua dua kelompok kerja dalam sistem mapalus, dan dua generasi tua dan muda yang bertemu. Ya. Selanjutnya ada juring. Juring merupakan daerah yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan satu busur lingkaran. Kemudian busur adalah garis lengkung pada lingkaran.
Nah, dalam tarian tradisional Minahasa seperti maengket, ada yang tahu di sini tarian maengket? Ada yang sudah pernah melakukan tarian maengket? Belum ya? Nanti kita orang belajar sama-sama. Nah, dalam tarian tradisional Minahasa maengket, para penari sering membentuk pola melingkar. Bagian gusur dan juring bisa dianalogikan sebagai kelompok penari yang bergerak di sebagian lingkaran, menciptakan formasi-formasi yang harmonis. Ini bisa dijelaskan secara geometris sekaligus struktural. Oke, kita lanjut pada selanjutnya, teorema yang pertama. Nah, teorema pertama ini berbunyi sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling yang menghadap ke busur lingkaran yang sama. Jadi, ada yang tahu sudut pusat yang mana? Itu sudut pusat yang berada di pusat ini. Ya, itu sudut. Baru sudut keliling yang ada di ujung lingkaran. DP titik berada di keliling lingkaran yang tidak termasuk busur. Kemudian busur lingkaran yang mana? Yang garis lengkung ini. Nah, kemudian bunyi teorema 1. Sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling yang menghadap ke busur lingkaran yang sama. Ini kasih contoh. Kalau misalkan besar sudut keliling ini adalah 25 derajat, adalah 30 derajat ini sudut keliling. Maka besar sudut pusat adalah 10 setengah dari 60. Nah, karena sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sampai sini mengatakan berarti. Oke, lanjut ke teorema yang kedua. Teorema yang kedua ini adalah sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama memiliki besar sudut yang sama. Nah, di sini ada 2 sudut keliling. Contohnya ini sudut keliling A dan B. Nah, apakah dia memiliki besar sudut yang sama? Ya, kan? Karena dia menghadap busur yang sama. Maka 2 sudut keliling ini memiliki besar sudut yang sama. Oke, kita lanjut di teorema yang ketiga. Teorema yang ketiga ini memiliki kemiripan dengan teorema yang kedua. Ia berbunyi sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama memiliki besar sudut yang sama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama, ornamen Walewangko. Rumah adat Minahasa yang disebut Walewangko memiliki ukiran ornamen berbentuk lingkaran di belakangnya. Ada yang tahu rumah Walewangko ini? Apa arti dari Walewangko? Nah, Walewangko ini, wale itu berarti rumah. Kemudian wangko itu artinya besar. Jadi artinya adalah rumah yang besar. Nah, rumah yang besar ini atau Walewangko memiliki ukiran ornamen berbentuk lingkaran di atapnya. Salah satu ornamen lingkaran memiliki sudut pusat sebesar 80 derajat dan menghadap ke sebuah busur hiasan. Nah, pertanyaannya adalah hitung besar sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama dengan sudut pusat tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, jika besar sudut keliling ternyata adalah 40 derajat, apa hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling dalam ornamen itu? Kita masuk dalam pembahasan. Nah, diketahui kan dalam soal sudut pusatnya adalah 80 derajat. Maka kalau misalkan mencari DP keliling, berarti setengah dari sudut pusat, sehingga sudut keliling sama dengan 80 per 2 sama dengan 40 derajat. Oke, nomor 1 tolong sudah jawab. Nomor 2, apa hubungan antara sudut pusat dan sudut keliling? Nah, karena sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling, hal ini sesuai dengan sifat lingkaran dari teorema berapa yang kita bahas tadi? Teorema pertama, bahwa sudut pusat yang menghadap busur yang sama 2 kali lebih besar dari sudut kelilingnya. Sampai sini paham? Apakah Miss boleh kasih soal untuk dikerjakan? Boleh. Miss akan membagikan kalian dalam kelompok sesuai dengan tempat duduk, teman duduk masing-masing. Di sini kelompoknya pilih kelompok A, kelompok Walewangko, dan di kelompoknya Juli, kelompok namanya
kelompok kolintang. Oke, Miss akan membagikan LKPD. Silakan Miss berikan waktu 10 sampai 15 menit. Apakah semuanya sudah menyelesaikan? Sudah, Miss. Oke. Jadi dari soal di sini Miss ambilkan pada LCD. Soalnya pada arena Mapalus. Nah, dalam tradisi Minahasa, sistem gotong royong Mapalus kadang dilakukan di arena. Arena terbuka yang melingkar, yang membentuk lingkaran. Pada acara tersebut, 5 orang berdiri di tepi lingkaran dan membentuk sudut keliling pada titik pusat acara. Nah, pertanyaannya, jika setiap orang berdiri dengan jarak sudut 30 derajat, berapakah sudut pusat yang dibentuk oleh 2 orang yang berdiri sejajar dalam arah yang sama? Dan pertanyaan kedua, jelaskan apakah sudut pusat lebih besar atau kecil dari sudut keliling, dan apa artinya dalam konteks kebersamaan dalam Mapalus? Ada yang bisa menjawab perwakilan dari kelompok Waliwako? Silakan. Ini nanti apa ya? Tiba-tiba disuka. Oke, silakan. Terima kasih Suci. Jangan dulu kembali, boleh dijelaskan. Oke, jadi pertanyaan pertama, jika setiap orang berdiri dengan jarak sudut keliling 30 derajat, berapakah sudut pusat yang dibentuk oleh 2 orang yang berdiri sejajar dalam arah yang sama? Karena sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling, jadi 2 dikali 30 derajat sama dengan 60. Jadi sudut pusat yang dibentuk dalam arah yang sama yaitu 60 derajat. Kemudian untuk yang soal kedua, apakah sudut pusat lebih besar atau kecil dari sudut keliling? Jawabannya adalah sudut pusat lebih besar dari sudut keliling karena sudut pusat ini mencakup semua titik, sehingga dalam budaya Mapalus ini kontribusi individu itu merupakan sudut keliling dan akan membentuk kekuatan yang lebih besar lagi atau disebut dengan sudut besar. Oke, terima kasih. Berikan aplaus buat pembelajaran hari ini telah selesai. Miss harap setiap materi yang disampaikan bahkan dihubungkan dengan budaya Minahasa yang ada di Sulawesi Utara dapat kalian terapkan juga, kalian pahami dengan benar. Dari pembelajaran yang sudah Min sampaikan, apakah ada yang belum mengerti? Sudah mengerti semuanya ya, ada pertanyaan lagi ya. Kami harap juga di pertemuan setelahnya, setelah ini kalian mempelajari pembelajaran kita hari ini di rumah. Dan jika ada pertanyaan disampaikan ke Miss, bisakah satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini? Oke, silakan Feli. Jadi dari materi kita pada saat ini ada 3 teorema yang saya ambil. Yang pertama, teorema pertama, sudut
Sudut pusat besarnya 2 kali sudut keliling yang menghadap ke busur lingkaran yang sama. Teorema kedua, sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama memiliki besar sudut yang sama. Dan yang terakhir, teorema ketiga, sudut keliling yang menghadap ke busur yang sama memiliki besar sudut yang sama. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih atas kesimpulan yang sudah diberikan. Saat ini kita akan mengakhiri pembelajaran. Kita akan menutup dengan doa. Minta kesediaan dari Julie untuk menutup kelas kita dengan doa. Silakan Julie. Baik, sebelum kita lanjut pembelajaran kepada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Doa selesai. Oke, terima kasih Julie. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Jika ada pertanyaan atau masukan Miss dapat kalian sampaikan. Sampai bertemu di